Gengger, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini balik lagi ke culinary journey gua. Kalian udah tahu dong kalau di depan gua ini ada I'm love it, ya kan? Jadi ini ada McDonald, lagi-lagi McDonald, ya kan? Kali ini lu lihat baju gua masih dalam rangka kemerdekaan Indonesia ya, masih di bulan Agustus. Gua udah setting pakai baju merah putih, minuman gua juga pink, ya kan? Sedikit merah putih lah ya. Merah dicampur putih jadinya pink kan. Nah, lagi-lagi McDonald mengeluarkan kolaborasi dengan masakan Nusantara ya. Kalau kemarin saat Ramadan gue sempat review juga gulai ya kan. Saat Ramadan dia mengeluarkan ayam gulai. Hari ini gue membeli paket burger rendang di sini. Yang isinya satu paket itu ada satu burger rendang, oke. And then ini satu paket ya guys. Ini gue beli satu paket, dapat minumannya adalah soda gembira, ya. Biasa kalau yang gue tahu, kalau kita beli di warkop gitu ya, soda gembira itu ya udah susu kental manis, sirup merah sama air soda putih. Kalau nggak pakai Fanta merah juga ada yang bikinnya pakai Fanta merah, makanya dia warnanya agak merah pink. Nah ini kalau kalian perhatiin di sini ada endapannya nih. Nah gue nggak tahu nih endapannya apa, nanti kita coba taste rasanya apa. Lalu isi paketnya lagi adalah ada kentang. Ini adalah sedotan kopi kelapa. Ada kentang dan dia itu kentangnya itu ada dikasih paper bag lagi untuk shake ya. Mana ya shake-nya ya. Jadi dia ada saus sambal. Ini dia shake-nya. Jadi gue jelasin dulu, harga satu paket ini ya, itu harganya adalah 47.000. Lalu gue tambah lagi es kopi kelapa, ini juga sama, limited menu saat kemerdekaan. Ini ada ice coffee kelapa ya. Nah, ada lagi nanti dessert masih gue simpen di kulkas karena itu dessert, karena kalau gue keluarin sekarang nanti meleleh. Kita akan review yang ini dulu. Nah, untuk appetizer gue akan makan kentangnya, untuk main course gue akan makan. Jadi kita ini ala-ala fine dining di rumah ya. Gue akan makan burger rendangnya, dengan minumnya adalah soda gembira dan juga ice coffee. Dan nanti untuk dessert kita ambil setelah gue selesai makan. Ini langsung aja kita tuang ya. Gue langsung tuang semua. Caranya adalah dia tuang di sini. Tapi karena nggak bisa dine in ya guys, jadi ya kalau kadang-kadang take away atau dikirim itu udah agak sedikit adem gitu loh, nggak anget lagi gitu. Nah ini shake-nya ini adalah bumbu siap saji rasa gulai. Jadi kalau kemarin dia bikin ayam gulai, sekarang dia pakai bumbu kering gulai. Kayak bumbu-bumbu di luar sana yang rasa keju, rasa barbecue, ini dia rasa gulai. Coba gue cium dulu. Gue lebih mencium rasa kari. Bentar ya, gue punya cara jorok. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Sebelum mulai syuting tadi, gue udah cuci tangan ya guys. Jadi gue akan mencoba bumbunya aja. Jadi bumbu-bubuknya tuh warna agak kuning-kuning gini. Kita cobain ya. Bumbu gulainya ini ya, kayak gulai nggak ya? Kayak gulai sih, tapi yang santannya itu enggak. Kayaknya gue perlu minum, bentar ya. Gue akan cobain soda gembiranya, gue akan cek. Susah guys, karena dia sedotannya itu nggak ada ujungnya. Nah, lu tahu kenapa gue batuk? Bukan karena nggak enak atau gimana, tapi karena pedes di akhir. Kita langsung tuang aja. Kita tuang semuanya sampai habis. Bumbu shake-nya. Lalu di belakang tuh ada petunjuk untuk caranya. Jadi kita lipat ya, dikasih angin sedikit kayak gini, terus kita kocok.
Jadi melanjutkan tadi yang gue agak sedikit keselak. Jadi bumbu kalau gulai itu kan identik dengan santan ya, santan yang kental. Jadi karena dia udah dalam bentuk bubuk, santannya itu tidak terlalu berasa. Dia lebih cenderung nih kalau udah di shake-shake jadi begini. Jadi agak ada bintik-bintik merahnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya dari kamera ya. Nah, dia itu lebih strong pedes di akhirnya guys. Jadi bumbu santannya itu atau gurihnya itu ada gurihnya tapi bukan gurih santan, gurih micin. Ngerti ya maksud gue? Kita cobain. Wah, ini kalau panas ya, kentangnya McD tuh nggak pernah fail. Bumbu rempahnya itu strong banget. Tapi menurut gua satu bungkus bumbu ini nggak cukup untuk satu kentang McD yang large. Karena ini jadi ada bagian-bagian yang nggak rata. Ada bagian-bagian yang gua makan itu strong banget. Rempahnya berasa, pedesnya berasa, tapi ada bagian yang ya udah kayak kentang biasa aja gitu. Jadi menurut gua kentang shake-shake-nya ini ya, rasanya itu kombinasi antara bumbu barbecue tapi lebih kayak rempah dan spicy. Kalau bumbu barbecue kan lebih ke asin ya guys. Kalau ini tuh enggak. Jadi rempah dari gulainya ada tapi enggak terlalu strong gulai santan gitu. Jadi rempahnya aja. Gurihnya ada, gurih micin, lalu ada pedesnya. Menurut gua enak sih, ini enak sih. Buat anak-anak apalagi kalau panas, pasti gua rasa ya ibu-ibu yang memberikan advice atau nasihat kepada anak-anaknya, jangan kebanyakan makan micin bla 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 bla, jangan dibeliin ini karena nanti dia nggak mau berhenti makannya. Terutama kalau dimakan panas-panas, itu luarnya garing plus ada rasa gurih-gurihnya, itu mantep banget sih. Singkirin dulu appetizernya. Sekarang gua mau ke soda gembira. Gua masih nggak tahu jawabannya ini. Yang ada mengendap di bawah tadi apa, karena setelah diaduk dia menghilang. Gue bisa mengidentifikasi ini kayaknya dia pakai sodanya tuh Sprite, and then dia pakai sirup kayak semacam sirup rose gitu loh. Sorry to say kalau soda gembira ya, karena gue udah pernah minum dalam tanda kutip justru yang lebih murah di warkop gitu ya, yang pakai susu kental manis, pakai sirup merah plus air soda. Biasanya kalau di mereka tuh ada yang pakai FNN dan segala macem ya, atau ada juga susu kental manis yang pakai Fanta merah. Ini tuh susunya nggak berasa. Enak, bukan nggak enak, enak, tapi namanya mungkin bukan soda gembira gitu, bukan ada yang seperti soda gembira yang ada di kotak buah gitu kan sih. Jadi yang menurut gue namanya soda gembira itu ada rasa susunya, ada creamy dari susu kental manis ya kan, lalu ada manis dan sensasi sodanya itu yang ada di mulut ya, yang bercampur di mulut. Nah ini tuh enggak, ini tuh kayak soda sama sirup merah aja udah. Tapi enak. Kalau lu mau merasakan sensasi soda merah kayak Fanta gitu ya, soda merah tapi yang rasanya berbeda, lu bisa cobain ini. Satu paket itu harganya udah dapat ini ya guys, itu harganya 47.000. Kalau lu mau cobain soda gembiranya aja, kalau gua nggak salah ingat harganya 12.000 atau 12,5. Sebelum beralih ke kopi, kita mau ke burger rendang. Nah, kita buka. Ini kelihatan banget dari depan nih ya. Gue giniin ya. Kelihatan banget di depan rotinya ini ada bintik-bintik, kayaknya dia pakai wijen hitam. Kita buka. Wow. Wow, lucu banget. Jadi dia itu pakai bannya yang orange. Gua nggak tahu ini kayak toko sebelah ya, kalau kalian tahu yang ada pakai ban kayak begini, lo orang pasti tahu lah. Yang di toko sebelah itu juga sama,
limited time juga. Nah, cuman bedanya dia di sini yang menurut gue satisfying banget adalah dia pakai mix wijen putih dan juga wijen hitam. Jadi kelihatannya itu bagus banget, rotinya orange. Terus dia pakai wijen hitam dan wijen putih. Cantik banget. Nih ya, segini. Agak tipis ya, dibandingin cheeseburger mungkin agak sama. Bahkan mungkin gua rasa lebih tipis ini ya. Nah, kita buka, kita bedah dalamnya. Wow. Jadi pada saat gue buka bawang bombaynya pada jatuh. Jadi ini kayaknya dia pakai bawang bombaynya tuh mentah. Jadi dia benar-benar pakai bawang bombaynya tuh mentah, atau mungkin kalau ditumis pun bener-bener sebentar banget. Karena tidak ada keluar caramelize di bawang bombaynya sama sekali. Ya. Jadi benar-benar bawang bombaynya tuh putih aja gitu tuh. Kayak lu bawang bombay mentah lu potong-potong aja. Dan gak ada sayur lain. Jadi cuman ini roti, bawang bombay, dan kalau rotinya gua angkat, tada, rotinya gua angkat, patty-nya gua angkat, ya udah, rotinya kosong. Agak sedih sih kalau gua makan burger selalu ada sayurnya gitu ya, istilah ada timunnya, kayak ada tomatnya, kayak ada seladanya. Ini nggak ada sama sekali. Mungkin karena rendang ya. Kita cobain. Gua akan coba makan dagingnya doang ya. Gue kok nggak ngerasa kayak ada rendangnya ya. Bau rendangnya itu strong guys, bau rendangnya itu strong banget. Tapi pada saat gue gigit tuh nggak kayak rendang. Nih, di sampingnya ini kan ada bumbu rendangnya dikit ya. Gue akan coba gigit yang itu. Iya, menurut gua bumbu rendangnya tuh kurang strong sih. Jadi ini udah kayak patty biasa aja, cuman ada bumbu rendangnya dikit banget. Dan gua nggak bisa makan ini sampai habis tanpa saus. Karena rasanya cuma lu makan roti sama patty. Tapi wanginya gua acungin jempol. Wangi bumbu rendangnya sih top. Kenapa kemarin McDonald bikin ya gulai ya, bumbu gulai itu dia bumbunya tuh kental banget, yang sampai gue bilang justru malah terlalu kental kan. Tapi sekarang justru malah bumbunya jadi kurang berani. Dan ketika dia bikin beef prosperity saat Cinci atau Imlek itu juga biasa bumbunya tuh pedesnya tuh ada gitu. Ini gue kasih sambal ya. Ya udah, lebih enak pakai sambal guys. Dan sekarang terakhir gue mau makan bannya doang yang bagian banyak wijen. Apakah bannya ini sama kayak ban yang biasa atau berbeda? Rasanya, rasa bannya tuh sama. Masih selembut itu ya McDonald bikin bannya. Masih sempuk itu nih lo kalau nggak percaya nih ya. Dari sisi bannya nih. Tuh. Dia sampai balik lagi tuh. Selembut itu dan seenak itu, plus ada tambahan crunchiness dari si wijen putih dan juga wijen hitamnya. Jadi menurut gua oke buat dicoba, tapi ditambahin bumbunya mungkin kalau masih bisa. Sekarang kita mau coba kopi kelapa. Gue suka banget es coffee-nya McDonald. Dan ini di bawahnya nih, kalian lihat nggak? Ini ada putih-putih. Gue nggak tahu apakah ini santan atau apa. Gue akan buka dulu. Nah, minum. Gue akan coba buka atasnya dulu ya. Gue akan coba minum atasnya dulu ya. Ini gue akan aduk bawahnya. Es coffee kelapa ini
kalian bisa dapatkan dengan harga 20.000. Ini setelah gua aduk, kita cobain. Gua nggak tahu kenapa rasa ice coffee-nya McD jadi lebih manis. Jadi menurut gua ini ada rasa kelapanya. Mungkin buat orang yang suka kelapa, ini akan jadi enak. Jadi kelapanya itu menurut gua berasa, tapi itu mengurangi rasa coffee-nya. Nggak, kurang balance gitu loh. Jadi rasa pahit kopinya itu berkurang guys. Kalau gua, karena gua nggak terlalu suka santan, karena gua nggak terlalu suka kelapa, gua lebih prefer ice coffee-nya McDonald yang biasa. Karena gua pencinta coffee, ya, gua lebih prefer yang original aja, karena kopinya itu lebih berasa dan lebih strong. Kalau ini kopinya masih berasa, cuman jadi lebih manis. Gua nggak tahu apakah ramuan tadi yang putih, ya, yang di bawahnya itu ya sebagai ramuan santan atau ramuan kelapa itu ada gulanya juga, ya kan? Nah, itu buat gue. Jadi so far semuanya bukan gak enak, semuanya bisa diminum, semuanya bisa dimakan. Cuman kembali lagi ke selera kalian ya. Tapi ini unik banget, rasa ini nih unik banget yang kopi. Kalau soda gembira enak aja. Enak aja kayak lu minum soda merah aja gitu istilahnya. Burgernya juga oke, makan roti pakai patty. Ya udah sekedar itu aja. Sekarang gua mau ambil dessert gua. Tunggu dulu. Ini dia guys, gue pesen McFlurry McFlurry putu ya. Karena gue taruh freezer jadi bentuknya masih bagus banget tuh. Tuh. Ini juga sama, limited edition, satu paket sama ini nih. Karena kemerdekaan Indonesia atau ulang tahun Indonesia. Ada 2 jenis, yaitu McFlurry putu ini yang kelapa biasa, original, atau yang Oreo. Menurut gue kalau putu pakai Oreo kan udah nggak tradisional ya. Jadi gue pesen yang biasa aja. Harganya juga sama guys. Nah ini karena gue masukin freezer jadi masih bagus banget bentuknya. Di dalamnya tuh dia ada bubuk-bubuk hijau kayak gini, kayak kelapa parut tapi diwarnain hijau. Gue nggak tahu ini kelapa atau bukan. Lalu ada kelapa benerannya yang warna putih. Ini gue rasa ini kelapa yang disangrai. Ya, gue cobain dulu. Nah, ini the best. Ini adalah benar-benar tradisional ya. Makanan modern yang dibuat tradisionalnya. Kenapa? Jadi ternyata guys, ada sangraian dari kelapa dan yang hijau-hijaunya itu adalah seperti bubuk pandan. Kalau kalian yang nggak tahu ya, kue putu nih kayak gini nih. Nih, kue putu ayu kalau gue biasa ngomong. Nah, ini gue rasa terinspirasi dari situ. Jadi tadi gue cuman makan kelapa sama bubuk hijaunya, itu gue langsung keinget sama kue putu ayu itu. Nah ini agak gue aduk sedikit untuk gue dapet full teksturnya. Nih kayak gini jadinya, warnanya hijau muda. Kita cobain full ya. Gila, ini the best. Mungkin diantara ini semua gue paling suka ini sih. Ini semua enak. Tapi maksud gue yang namanya putu ya udah ini kue putu, es krim putu ya ini banget gitu loh. Kalau ini soda gembira enak, cuman yang namanya soda gembira nggak begini menurut gue. Rasanya sama kayak gini. Es krim vanilanya itu kan es krim vanilanya McDonald ya, lu tahu dong creaminya segala macem ya. Bubuk hijaunya itu adalah bubuk perasa pandan. Lalu ada sangraian dari si kelapa parut. Jadi kalau lu gigit itu kayak serasa lu makan putu tapi lumer di mulut. Gimana sih? Nah ini gua rasa ini harus dipromosiin sih kalau yang ini. Yang es krim putu kalau perlu biar maksudnya orang-orang di luar sana juga mencoba yang namanya kue putu. Tapi dalam bentuk modernisasi seperti ini. Ini enak banget karena lu udah tau lah. Sekrimi-kriminya es krim McDonald. Sebetulnya ada lagi satu menunya dia, yaitu
ice cone doger ya. Tapi itu karena pakai cone, gue nggak bisa pesen untuk gue bawa sambil nyetir bawa ke rumah dan gue review di rumah. Mungkin next time kalau memang masih ada dan ada pasangannya, nanti gue akan review lagi es cone doger itu ya, apakah enak atau enggak. Tapi buat McDonald top banget. Ayo inovasi lagi ya, makanan-makanan Nusantara yang bisa dijadikan lebih modernisasi sehingga orang-orang di luar sana, atau misalkan terutama ya orang-orang luar ya, orang-orang yang ekspat yang ada di Indonesia itu bisa lebih bangga lagi terhadap masakan Indonesia. Oke? Kayak memperkenalkan kue putu, gulai dan lain-lain. Tapi ayo dong McDonald bikin yang kayak kemarin lagi, jangan yang nanggung-nanggung ya. Karena yang ini menurut gua bumbu rendangnya kurang banget nih, tapi padahal enak. Udah sensasi looks-nya itu udah dapet, wijen putih sama wijen hitamnya itu udah bagus banget gitu ya, tapi sayang banget bumbu rendangnya itu kurang, padahal itu yang paling terkenal. Bahkan rendang itu menjadi makanan katanya terenak di dunia. Oke? Gue udah kenyang, nanti ini akan gue habisin setelah gue syuting. Thank you for watching, jangan lupa untuk dukung gue terus ya. Jangan lupa subscribe my channel Friska Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye! Yummy. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.